Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Amma ba'd, yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persembahkan. Dia persembahkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah balik melupakannya. Merekalah orang-orang fasik. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni sorga. Penghuni sorga adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Allah masih beri kita kesempatan untuk terus melanjutkan amal-amal soleh kita. Allah masih panjangkan usia, Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita waktu luang. Semoga Allah menerima kesolehan dan lipat gandakan pahalanya. Salam dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam segala kebaikan. Semoga Allah memudahkan kita mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulnya, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Ini Jumat terakhir 2021. InsyaAllah nanti malam sudah berubah tanggal ya, jadi 2022. Sebagian orang menganggap ini hari penting, dan sebagian yang tidak paham terbawa ya arus. Ini bukan genderangnya kita, ini genderang orang lain, bukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan agama kita, tapi dengan ibadah dan agama orang lain. Maka Nabi katakan ya, kelak yushaku, kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian.
shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Walau dakhalu juhra dabbin, andai mereka masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuhu, pasti kalian akan masuk ke lubang biawak itu. Kata sahabat, ahumul yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah mereka itu yang dimaksud oleh Nabi dengan orang-orang sebelum kita, sebelum mereka adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, ya siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Sehingga ada orang yang ya ikut-ikutan, terbawa arus, tidak paham, sehingga boleh jadi dalam satu malam menganut 3 keyakinan di malam yang sama, 3 agamanya. Ya, bunyikan lonceng tu jam 00 nanti lonceng bunyi, lalu teriak histeris. Lalu kalau lonceng berarti agama Nasrani. Saat yang sama meniup terompet. Terompet adalah ibadahnya orang Yahudi. Saat yang sama juga nyalalah kembang api, ibadahnya orang Majusi. Di malam yang sama, Nasrani iya, Yahudi iya, dan Majusi iya. Wal'iyadzubillah. Kita di penghujung tahun, alhamdulillah, tidak tahu saya sudah berapa tahun kita ngaji ya. Coba sudah juz berapa itu? 16 atau 17? Juz berapa? 18. 18, Masya Allah. Sudah berapa tahun ya? 15 tahun. Masya Allah. Mungkin 15 tahun. Karena saya pindah ke Padang aja sudah 10 tahun. 2011 saya sudah pindah ke Padang semua. Nah, sebelum itu masjid ini kan belum ada. Alhamdulillah ya, semoga menambah ilmu, menambah iman. Sempat juga di SAS ya, sempat juga di sana ya. Alhamdulillah, semoga jadi amal soleh untuk kita semua. Semoga tamat ya, masih ada usia. 18 juz ngaji ya, setengah halaman katakanlah satu pertemuan ya. Nah, satu juz itu ada 20 halaman. Jadi kalau ya hitung-hitungannya 40 pekan sajalah dalam setahun. 40 pekan ya, nanti puasa kan libur ya. Nah, hitunglah 40, paling enggak sudah mungkin 18 tahun itu. Mungkin ya 18 tahun itu. Nah, hari ini kita coba melakukan refleksi lah. Kalau biasanya lembaga baik milik pemerintah ataupun swasta di akhir tahun itu punya kajian selama setahun ini apa yang didapat. Kalau di awal tahun merencanakan, maka di akhir tahun biasanya melakukan evaluasi. Ini kalau ibu-ibu yang berdagang, dihitung ya setahun ini gimana perjalanan usahanya, atau pegawai atau pejabat atau instansi sampai di mana capaian, layak dapat bintang 1, bintang 2, 3, 4 atau bintang 5. Itu biasanya dilakukan oleh lembaga baik milik pemerintah ataupun swasta, agar kalau ada kekurangan ya tahun depan jangan terulang lagi. Kalau ada capaian prestasi ya semoga terus bertahan dan kalau bisa ditingkatkan. Kita juga patut sebagai hamba Allah mengkaji, karena ulama mengatakan innama anta ayyam, kita ini hanyalah
hari-hari. Jadi kita ini hanyalah hari-hari. Terbenam matahari berarti habis satu hari. Kalau bisa dibagi-bagilah badan ini, ya tulang yang sekian potong, ya ruas yang sekian potong itu kalau bisa dibagi-bagi. Innama anta ayyam, kamu itu hanyalah kumpulan hari. Kalau sudah pergi harimu satu hari, maka zahaba ba'duka, sebagian dari kamu itu pergi. Sebagiannya, ya perginya tentu ya tidak maknanya hilang, tetapi berkurang kekuatannya, berkurang kesempurnaannya, berkurang kebaikannya, berkurang ketampanannya, berkurang kecantikannya. Innama anta ayyam, semakin banyak hari yang kita lalui, maka semakin banyak badan kita ini yang sudah berangkat. Makanya heran kalau kemudian ketika ada orang, ya katakanlah tahun berganti atau maaf yang ulang tahun yang ulang tahun, berarti setahun pula badan kita ini sudah berangkat, berkurang fungsinya, sehingga memang tidaklah pada saatnya untuk bersuka cita, tidak saatnya untuk kemudian kita bergembira, karena sudah habis, jadi hilang. Jadi orang kehilangan masa gembira. Orang gembira itu kan mendapat sesuatu, ini kehilangan. Nah, modal kita paling besar itu adalah waktu. Itu modal paling besar. Kalau orang berdagang, ya pokok pertamanya itu ya ada modal utamanya. Ya, kalau manusia hamba Allah, modal utamanya itu waktunya. Waktunya, kesehatan itu iya, ya uang itu iya, mungkin kedudukan itu ya. Yang paling mahal adalah waktu. Kalau sudah habis waktu, habis. Nah, ini katakanlah pesan-pesan kita ya memasuki tahun baru. Alhamdulillah kalau capaian-capaian kita lebih baik, bertahan, teruslah berjuang. Tidak pula perlu ghurur, merasa GR. Alhamdulillah, itu masih ada puji syukurnya. Tapi kalau sudah GR, salat malam saya tahun ini, puasa saya tahun ini, tilawah saya tahun ini, duha saya tahun ini. Kalau sampai ghurur, itu hilang. Apalagi sampai ujub, kagum dengan dirinya. Orang lain salatnya begitu, saya. Orang lain tilawahnya cuma segitu, saya. Orang lain salat malamnya, salat duhanya cuma segitu, saya. Itu habis sudah. Ujub. Ya, karena tidaklah seseorang bisa melakukan kesolehan dan ketaatan kecuali atas nikmat Allah. Makanya kalau kita mendapatkan kenikmatan apapun bentuknya, maka alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu pujiannya. Alhamdulillah binikmatihi, hanya karena nikmatnya lah tatimmus shalihat, semua kebaikan itu bisa sempurna. Bisa salat lebih banyak, alhamdulillah. Bisa tilawah lebih banyak, alhamdulillah. Ya, bisa banyak belajar dan beramal, alhamdulillah. Nah, makanya ayat tadi patut kita renungkan. Itu ada di surat Al-Hasyr, surat 58 ya. Coba renungkan. Ini perintah tapi diapit oleh apa? Dua perintah. Perintah merenung diapit oleh dua perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, apa perintahnya? Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Habis itu ada perintah. Apa perintahnya? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Coba perhatikan, renungkan, ya, perhatikan dengan seksama apa yang sudah kamu sumbangkan, apa yang sudah kamu berikan. Setiap nyawa itu sudah berikan apa? Untuk apa? Untuk hari esoknya. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dia apa?
lakukan, yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia amalkan untuk hari esoknya. Ini perintah ya. Habis itu ada perintah lagi. Apa perintahnya? Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Saya belum menemukan ada ayat perintah lalu diapit oleh dua perintah. Ini baru saya temukan. Perintah bertakwa ada di kanan, perintah bertakwa berikutnya ada di kiri. Di tengah-tengahnya perintah untuk memperhatikan apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Basicnya bertakwalah kepada Allah. Perhatikan, oh alhamdulillah banyak yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah banyak sudah kita lakukan. Tapi di ujungnya kata Allah, wattaqullah, walaupun sudah banyak yang kamu lakukan, jangan pernah merasa sudah cukup. Jangan pernah sudah merasa sempurna. Terus wattaqullah. Sudah bertakwa di awal, di ujungnya bertakwalah kamu kepada Allah. Di tengah-tengah baru ada perintah. Apapun capaian kita yang sudah kita kerjakan tidak boleh luput dari kondisi ketakwaan kepada Allah. Pertama bertakwa, di ujung juga bertakwa. Di antara itu ada perintah untuk memperhatikan. Al-Hasyr itu 50, 859, 58. Hah? 59. Al-Hasyr. Ayat 18, 19, 20. Diperintah, diapit oleh dua perintah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap diri mesti perhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Dua perintah takwa, di tengah-tengahnya ada perintah untuk memperhatikan apa yang sudah dia lakukan. Jangan seperti orang kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Orang yang melupakan Allah, melupakan hak-hak Allah. Dia hanya tahu dengan haknya, yang dia tahu hanya wewenangnya, dan dia lupa dengan hak-hak Allah. Padahal sebelum seorang hamba tahu dengan haknya, mestinya dia tahu dengan hak Tuhannya. Maka Nabi tanya sama sahabat, ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah yang menjadi kewajiban atas hamba? Jadi hak Allah lebih dulu dipenuhi dibandingkan dengan hak kita. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang maha tahu. Haqqullahi 'alal ibad menjadi hak Allah atas hamba, jadi kewajiban bagi hamba dan hak bagi Allah. Untuk apa? Ayyuwahiduhu, untuk mengesakannya. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun juga. Dan sebaliknya, apa pula hak hamba atas Allah? Hak Allah mendapatkan ibadah dari hambanya, ya, diesakan. Kalau hak hamba, dia tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya. Dia sudah beramal, sudah taat kepada Allah, selamat dari siksaan. Allah tidak akan mengadabnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. InsyaAllah hukumannya al-jaza'u min jinsil amal. Imbalan sesuai dengan jenis perbuatan. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan sampai kamu seperti orang yang melupakan Allah. Apa hukumannya? Fa ansahum anfusahum. Allah bahkan membuat orang itu lupa dengan dirinya. Orang tadi melupakan Allah, dibalas oleh Allah. Allah buat orang ini bahkan lupa dengan dirinya, melupakan dirinya. Tak tahu apa yang jadi kebutuhannya, yang menjadi kewajibannya, yang menjadi hak-haknya. Enggak tahu. Allah buat lupa dia.
Ulaika humul fasiqun. Pokoknya berbuat. Dia nggak tahu ini baik, ini patut, ini halal, ini haram, dia nggak peduli. Pokoknya ketika dia lupa atau melupakan Allah, Allah menghukum dengan orang ini lupa dengan dirinya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di ujungnya Allah katakan, tadi ingat ya, ini ada perintah bertakwa di kanan, ada perintah bertakwa di kiri, lalu ada perintah perhatikan ya di tengah-tengah. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni sorga. Beda betul tempatnya, beda betul fasilitasnya. Baina thara wa thuraya. Surga dan neraka itu ibarat apa? Bumi dan langit. Ya. Baik kesenangan yang ada di muka bumi ini itu dengan kesenangan yang nanti ada di akhirat. Itu ibarat bumi dan langit juga. Atau susahnya hidup di muka bumi ini dengan susahnya nanti hidup di akhirat juga. Itu seperti bumi dan langit juga. Apalagi antara nikmat penghuni sorga dengan siksaan penghuni neraka. La istawi, sama sekali tidak ada perbedaan, tidak ada persamaannya, sama sekali. Pakaiannya, makanannya, kondisinya, pengawalnya, penjaganya beda. Baina thara wa thuraya, antara langit dan bumi. Adapun wa ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu orang yang beruntung. Itu yang beruntung. Ini landasannya. Saya akan sampaikan beberapa pesan yang kita harapkan. Pesan-pesan ini kalau tahun kemarin masih minim, mulai tahun ini kita pasang target, kita rencanakan, kita seriuskan ini loh, agar kita kalau maunya hidup senang, maunya hidup bahagia, itu enggak sekedar khayalan. Kita rasakan, kita nikmati. Gimana sih enaknya taat, gimana sih enaknya iman, gimana sih enaknya amal soleh. Itu tidak khayalan, tapi kita rasakan. Nanti pasti di akhirat, tapi di sini kita bisa merasakannya. Maka ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan pada kita semua ya. Karena ini ya, kita di penghujung tahun dan besok sudah tahun baru. Alhamdulillah kalau dari kemarin sudah kita amalkan, tapi kalau belum, nah mulai bersikap, berencana, berazam untuk besok dan seterusnya. Yang pertama, pesan saya adalah ini dari hadis-hadis Nabi ya. Jadilah muslim terbaik. Bukan sekedar umat Islam, tapi muslim terbaik. Orang Islam terbaik. Orang beriman berkualitas terbaik. Jadi kita gambarkan seperti apa sih orang muslim terbaik itu, orang Islam terbaik itu seperti apa. Para sahabat, ibu-ibu yang mulia, dalam banyak hadis itu bertanya kepada Nabi tentang yang terbaik itu. Ada yang bertanya sama Nabi, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Tanya. Yang lain bertanya, ayyun a'mali afdal, bertanya juga yang lain, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Sebagian sahabat bertanya, ayyun nasi afdal, siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah? Dan Nabi jawab dengan berbagai jawaban. Antara satu jawaban dengan jawaban yang lain itu berbeda, tergantung kebutuhan sahabat. Itu hebatnya Nabi ya. Satu pertanyaan bisa dijawab dengan berbagai macam jawaban, dan itu menunjukkan betapa pahamnya Nabi dengan personality sahabat. Dengan apa? Kesendiriannya sahabat. Ini sahabat ini butuh amal ini, sahabat ini butuh amal ini, dan sahabat ini butuh amal ini.
Itu mimpinya sahabat. Sahabat tidak bertanya, apalagi yang saya amalkan, apalagi, tapi ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling baik. Kalau dia tunaikan, maka dia menjadi orang yang melakukan pekerjaan terbaik. Dan ketika ditanya siapa manusia yang paling baik, Nabi katakan begini, begini, begini. Sahabat pengen sebagai manusia mereka jadi orang terbaik. Maka ada sahabat, kata Nabi, sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Ini presiden ketemu sama rakyat, kata presiden, mintalah kamu diberi. Kalau ibu ketemu presiden minta apa? Tak sepeda pula kan, tak bisa lagi sepeda, udah tua-tua. Jatuh naik sepeda kan. Sahabat enggak, dia enggak minta sepeda, enggak minta rumah, enggak minta kebun, enggak minta kendaraan, enggak. Itu Nabi juga punya kendaraan, sahabat juga punya kendaraan. Kendaraan-kendaraan Nabi dan kendaraan sahabat itu juga ada kendaraan yang paling baik. Namanya humurun na'am, unta merah. Itu kendaraan yang paling mahal pada masa itu. Kata Nabi, sal tu'ta, mintalah, mintalah, kamu minta, aku akan beri. Nabi minta kepada sahabat, mintalah aku beri. Apa permintaan sahabat? Uridu murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Aku ingin menemanimu di sorga ya Rasulullah. Ni mintalah, ni ada rumah, ni ada kebun, ni ada unta. Tapi di luar dari prediksi Nabi. Dia minta, apa mintaannya? Uridu murafaqataka fil jannah, aku ingin menemanimu di sorga. Aw ghaira dzalik, sehingga Nabi heran, kok minta itu sih? Bukankah minta yang lain? Yang lain aja gimana? Kata dia, la huwa dzaka ya Rasulullah. Enggak, aku enggak mau yang lain. Aku mau yang itu. Inni ala nafsika bikathratis sujud. Baik, kata Nabi, bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu itu dengan memperbanyak solat. Perbanyak solat. Masya Allah sahabat itu, dia pengen jadi orang terbaik, 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 terbaik. Amalnya kalau bisa amal terbaik, terbaik, terbaik. Kan kita dengar ada hadis Nabi, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As ketika mendengar Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr, bacalah Quran itu sekali sebulan. Apa kata dia? Ana atiku aktsara min dzalik, aku sanggup lebih dari itu. Kata dia, lebih itu dua kata Nabi. Kata dia, ana atiku aktsara min dzalik, aku sanggup lebih banyak daripada itu. 3 malah kata Nabi. Baca Quran 3 kali sebulan. Ana atiku aktsara min dzalik, aku sanggup lebih banyak dibanding itu 4 kali, sekali sepekan. Aku sanggup. Sampai kata Nabi, sudahlah 1 kali 3 hari saja. 1 kali 3 hari saja. Akhirnya di usia tua dia menyesal dengan, ya andai dulu aku menahan ya. Karena ketika masih muda kan masih cukup waktu, masih kuat, masih sehat, masih bugar dia. Ini mata kan lumayan juga lelahnya. Ya andai dulu, sekarang baru aku rasa banyak berpuasa, banyak beribadah itu ternyata pada usia tua bikin capek. Nabi katakan, la yamallallahu, Allah tu enggak pernah bosan. Kita persembahkan solat kita, persembahkan puasa kita, persembahkan duha, tilawah kita, Allah enggak bosan. Tapi siapa yang bosan? Kita yang bosan. Dan ketika dia masih muda, dia merasa saya sanggup.
Masya Allah, masa ya ada sahabat sahabat dikeluhkan oleh mertuanya kepada Nabi. Ketika anaknya ditanya, gimana suamimu itu? Mungkin kita juga tanyakan ke anak kita tentang menantu. Gimana tuh? Suamimu gimana sih? Masya Allah, hebat. Satu aja pantangnya. Apa tuh? Ya, maaf ya, dia seolah tidak membutuhkan aku. Satu aja pantangnya. Rajin bekerja, banyak beribadah siang malam, sehingga istrinya seolah tidak dibutuhkan. Datang bapaknya sama Nabi. Ya Rasulullah, menantu saya, tidak ada keluhannya dari anak saya itu. Yang lain-lain, dia tidak pemarah, ya, tidak pemalas, nggak ada. Tapi itu pantangnya satu itu aja. Apa tuh? Habis waktunya bersama Tuhannya. Gitu sahabat. Kita nggak akan sampai seperti itulah, nggak sampai seperti itu. Datang 3 orang sahabat menghadap Nabi, tapi Nabi nggak ada. Ketemu sama Ummul Mukminin Aisyah, bertanya tentang kaifa kanat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih ibadahnya Nabi itu? Aisyah jelaskan tentang solatnya Nabi, tentang puasanya Nabi, tentang infaknya Nabi, tentang zikirnya Nabi. Fastaqallu, lalu mereka menganggap tak ada apa-apa dengan ibadah mereka itu. Bandingkan ibadah Nabi dengan ibadah mereka, enggak ada apa-apanya ibadah mereka itu. Padahal Nabi sudah dijamin menjadi penghuni sorga. Apa kata yang pertama? Ana asumun nahar. Selama puasa enggak dilarang, aku akan puasa terus. Selama enggak dilarang puasa, atau puasa pada hari terlarang, kan ada puasa pada hari terlarang. Selama tidak dilarang puasa, asumun nahar, aku terus puasa sepanjang hari. Nah, itu yang pertama. Ini Sabtu puasa, Minggu puasa, Senin puasa, Selasa puasa, terus puasa terus, kecuali nanti ini hari dilarang puasa. Hari Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik dilarang. Selama enggak dilarang dia akan puasa. Kata yang kedua, ana aqumul lail, aku akan terus sepanjang malam itu bangun, enggak akan tidur, salat. Dan yang ketiga, la atazawwajun nisa, aku akan membujang seumur hidup. Keinginannya yang luar biasa, tapi ada Nabi yang memberikan arahan. Sampailah infonya kepada Nabi, kalian yang katakan begini ya. Aku yang paling baik, ana atqakum lillah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, hamba-hamba Allah ini. Aku yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku berpuasa juga berbuka. Kadang puasa, kadang berbuka. Aku mulail, aku salat malam, dan wa anam, aku juga tidur. Kata Nabi, wa atazawwajun nisa, aku bahkan menikah dengan beberapa perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau kalian enggak suka dengan sunnahku ini, kalian enggak bagian dari umatku. Tapi ambisi sahabat, cita-cita sahabat tentang ibadah, tentang ketakwaan, tentang menghambakan diri kepada Allah. Beda dengan banyak cita-cita di zaman kita sekarang. Saya cita-citanya A, ibu B, C, D. Mimpinya, ya, tahun depan mesti ganti mobil, gitu kan ya. Tahun depan mesti beli rumah. Tahun depan. Salah, enggak sih, enggak salah. Tapi sahabat setelah Nabi, orang yang paling baik adalah sahabat. Khairul quruni qarni, zaman yang paling baik itu zamanku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian zaman setelah aku, zaman para sahabat. Kemudian zaman setelah sahabat, zaman para tabi'in. Tapi mimpi-mimpi mereka itu yang menjadi istimewa, keinginannya. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa amal terbaik?
Ya Rasulullah, apa amal terbaik? Aku bisa mengamalkannya. Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Aku akan berupaya menjadi manusia terbaik itu. Ingat ya, kita muslim, muslimah, apa cita-citanya? Pengen menjadi muslim, muslimah terbaik. Beramal dengan amal terbaik. Ya, tidak sekedar sudahlah kan sudah Islam, enggak, tapi menjadi orang Islam yang terbaik. Ya, yang terbaik. Bagaimana jadi muslimah terbaik atau muslim terbaik itu? Di antara caranya adalah kita mesti belajar untuk meninggalkan hal yang tidak berguna. Di antara jalan untuk menjadi manusia muslim, muslimah terbaik itu meninggalkan hal yang tidak berguna. Kita pernah sampaikan bahwa kalau diurut-urut ketakwaan, ibadah kepada Allah itu kan kita sebutkan ada 3, rating itu kan ada 3. Yang paling tinggi itu mengamalkan yang fardu. Di bawah itu apa ya, bawah itu yang kedua? Meninggalkan yang haram. Lebih penting dibandingkan dengan amal-amal sunat. Baru yang ketiga, amal-amal sunat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, yaitu ketika Nabi katakan, "Man ya'khudhu minni haula'il kalimat?" Siapa yang mau ambil pesan-pesanku? Siapa yang mau ambil? Ini pesan dari Nabi, 5 pesan. Siapa yang mau ambil? Dia amalkan atau dia akan ajarkan orang lain untuk mengamalkannya. Faqala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Ana ya Rasulullah, aku Rasulullah. Aku akan amalkan, aku akan ambil pesan itu, aku amalkan dan aku akan ajarkan untuk orang lain agar bisa mengamalkan." Yang pertama kata Nabi, "Ittaqil maharim." Tinggalkan yang haram, takun a'badan nas, sehingga kamu jadi hamba Allah terbaik. Makanya Umar bin Abdul Aziz kan mengatakan, laisat taqwa, ketakwaan itu bukanlah siyamun nahari wa qiyamul lail. Ketakwaan itu bukanlah puasa sunat di siang hari dan salat malam di malam hari, bukan. Tetapi takwa Allah adalah adaul faraid, menunaikan yang fardu, yang wajib. Wa tarku al-maharim, dan meninggalkan yang haram. Faman ruziqa ghaira dzalik, selain itu, jadi dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang fardu. Tapi diberi rezeki yang lain, ada bonus yang lain, yang sunat-sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Kata beliau, fahuwa khairun ala khair, itu kebaikan di atas kebaikan. Makanya semangat kita, kalau kita ingin jadi orang terbaik itu, ya, selain kita fokus untuk mengamalkan yang fardu, lebih fokus dibandingkan amal sunat adalah meninggalkan yang haram. Jangan sampai, ya maaf, ada orang serius sekali bersama Allah, serius sekali. Yang fardu dia tunaikan, yang sunat dia tunaikan, tapi yang haram itu nggak peduli. Nggak peduli. Gunjing haram nggak? Haram nggak? Salatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, ya, berzikirnya Masya Allah, infaknya Masya Allah, tapi tidak peduli dengan bergunjing. Dusta haram nggak? Dusta, bohong itu haram. Salat juga, berinfak juga, beramal sunat juga, tapi yang ini nggak juga berhenti. Nah, jangan sampai yang fardu iya, yang sunat iya, tapi yang haram itu seolah nggak tahu ini haram atau gimana sih gitu. Kalau tahu nggak ditinggalkan, ya kan? Hah?
haram yang paling kecil. Kalau dilarang sama Allah nggak ada kecil besarnya. Ya, karena Nabi katakan alaihi salatu wasallam, ulama mengatakan la tastasghiran as-saghaira. Jangan pernah meremehkan yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Karena gunung tu kalau meletus, yang berguguran tu apanya? Pasirnya, debunya. Jadi batu-batu besar itu berasal dari gugusan-gugusan pasir yang kecil-kecil itu. Ya tu kemarin di Gunung Semeru kan, debunya, pasirnya. Jangan pernah meremehkan. Baik yang buruk seiring bertambahnya waktu. Kecil sih tapi 10 sehari. Kecil cuma tapi 10 sehari. Berapa umur sekarang? Berapa? 60 tahun Ustaz. 60 tahun. Kalau baliknya 15 tahun berarti 45 tahun. Kali 10 sehari. Itu kalau 10 loh ya. Kalau lebih. Mata ini mata. Maaf ya, maaf ibu-ibu. Bukan hanya laki-laki yang senang melihat perempuan. Ya. Perempuan senang nggak lihat laki-laki? Senang juga. Jadi kalau ada orang yang nongol, itu kan Nabi katakan ya pada Ali, fa inna lakal ula, untukmu pandangan yang pertama, walaysat laka thaniya, tidak lagi oleh-oleh untukmu yang kedua, musibah yang kedua. Pertama sudahlah rezeki. Kalau yang kedua musibah. Jadi maaf ya, bukan hanya laki-laki loh yang tertarik sama perempuan. Perempuan tuh normal. Jalan ya, kok nggak seganteng suamiku? Kok nggak seromantis suamiku? Apalagi kalau begitu kan ya. Mata. Telinga juga. Kadang candu ya. Ya, enggak ada kegiatan, ini nganggur, enggak ada kegiatan, ngerumpi sore-sore. Cerita si anu. Jangan anggap remeh. Ingat ya, itu bukan dosa kecil. Saya berkali-kali menyebutkan, bergunjing itu bukan dosa kecil. Kita aja anggap itu dosa kecil. Itu dosa besar bergunjing itu. Ya, dosa besar itu kalau ada hukuman langsung di dunia atau ada ancaman di akhirat. Dosanya besar. Dituding sebagai orang fasik, orang zalim, itu dosa besar. Maka Nabi katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi muslim terbaik itu tinggalkan sesuatu yang tidak berguna. Yang haram itu semuanya enggak berguna. Menurut agama enggak berguna. Ya, walaupun menurut orang ada gunanya. Menurut agama itu enggak berguna. Artinya kalau ada mafsadahnya, ada manfaatnya, maka buang manfaatnya, tinggalkan. Apalagi maaf ya, dia tidak dilarang sampai ke situ ya. Dilarang sudah jelas itu nggak boleh, itu haram. Ini boleh, coba. Dia boleh, tapi nggak berguna. Tinggalkan. Pengen tahu urusan orang lain, kepo apa namanya ya, kepo banget. Kepo itu yang kalau apa namanya acara-acara selebriti itu ya, kalau ibu-ibu yang pengen atau ya candu betul, itu orang keponya tinggi banget. Hari ini si anu cerai, hari ini si anu yang selingkuh. Ya, hari ini jam sekian. Jadi agenda rutin ya. Apalagi dibuat-buat ceritanya ya.
Sinetron kemarin di mana ya? Begini. Jadi tanda baik Islamnya seseorang itu dia tinggalkan yang tidak berguna. Apa sih gunanya untuk kita gitu? Apa manfaatnya? Kalau nggak manfaat tinggalkan. Ini bukan yang haram, sudah jelas tuh. Jelas dilarang oleh Allah, sudah jelas tuh. Makruh tinggalkan. Ini boleh, tapi tinggalkan. Sekarang anak-anak kita sedang terfitnah ya. Berapa di antara anak kita yang sekarang bebas dari game nih? Berapa yang terbebas dari game? Dulu kalau anak di rumah itu kita anggap ya ini anak apa namanya, saulah ya, elok bana, saulah bana, tak keluar di kamar saja kan. Sekarang belum tentu yang saulah tu di kamar saja, tak kemana-mana dia. Belum tentu tidak berdosa. Kadang maaf kunci pintu. Dulu itu kan positif ya, anak gadis, anak bujang, ya ini saulah ya, ndak banyak ulah begitu kan. Dari rumahnya di kamar gitu. Sekarang belum tentu tanda baik itu, jadi tanda buruk. Ya, sekurang-kurangnya tadi hilang identitas menjadi muslimah terbaik. Karena muslimah terbaik itu dia tinggalkan hal yang tidak berguna. Gak ada gunanya. Apa gunanya? Ngelamun, ya main game. Tidak ada gunanya. Apa manfaatnya? Nabi kita, Masya Allah, ini hampir gak ada orang yang bisa di zaman sekarang ini. Kata beliau dari Atha bin Abi Rabah, ra'aitu Jabir ibnu Abdullah wa Jabir ibnu Umair al-Ansariyain yarmiyan. Kata Atha bin Abi Rabah, aku perhatikan Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair itu sedang memanah. Mana? Itu olahraga yang dianjurkan. Famalla ahaduhuma, salah seorangnya kemudian bosan. Capek dia. Dia kan. Faqala al-akhar, lalu satu laki-laki ini mengatakan, kasilta, kamu malas ya? Jadi enggak boleh juga capek ternyata. Enggak boleh malas dalam memanah tuh. Jangan malas-malas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasul mengatakan alaihi salatu wasallam. Apa kata beliau? Kullu syai'in laisa min dzikrillah, segala sesuatu kalau tidak ada zikir di situ, segala sesuatu kalau enggak ada zikir, kalau tidak ada yang mengingatkan kita kepada Allah. Ibu-ibu kalau di sini lupa dengan Allah, enggak usah ke sini. Pengajian tapi lupa dengan Allah di pengajian, tidak usah ngaji, berarti ada yang salah dengan pengajian itu. Karena ngaji mengingatkan kita kepada Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah, kehebatan Allah. Itu zikir. Kata beliau, segala sesuatu tanpa zikir fahuwa laghwun wa lahwun, itu sia-sia dan senda gurau saja. Segala sesuatu selain zikir kepada Allah itu adalah sia-sia dan senda gurau, illa arba'ah khisal, kecuali 4 hal saja. 4 hal saja. Kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, maka dia sia-sia, dia senda gurau saja. Apa manfaatnya? Tapi kalau enggak ada, itu sia-sia. Kecuali yang 4 ini enggak sia-sia nih. Tidak ada sia-sia dalam 4 ini. Apa itu? Masyu bainal gharadain. Itu memanah. Mana? Diambil, tambahkan ke sana, ambil lagi. Mana? Ambil lagi. Memanah. Itu enggak sia-sia. Kalau ada orang menghabiskan waktu dalam latihan memanah, itu enggak sia-sia. Tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak apa-apa itu. Karena itu enggak termasuk kategori sia-sia. Yang kedua, wa ta'dibuhu farasahu, menunggangi kuda, melatih kuda, latihan berkuda.
Kalau lagi santai-santai, ya latihan berkuda. Itu tidak santai, itu tidak dianggap sia-sia latihan berkuda. Wa mula'abatuhu ahlahu. Apa? Cengkerama suami dengan isteri atau sebaliknya. Itu enggak sia-sia. Setara dengan latihan memanah, latihan berkuda. Ya, jangan pula kalau bapaknya pengen bercanda, canda enggak lucu gitu. Ngapain sih gitu. Jadi senda gurau suami istri itu dianjurkan seperti dianjurkan memanah, dianjurkan berkuda. Wa ta'limu sibaha, dan belajar berenang. Selain yang 4 itu, kalau ada aktivitas tidak ada gunanya. Ada gunanya. Mencangkul berarti itu kan aktivitas, ada gunanya. Olahraga ada gunanya. Ya, kerja di kantor ada gunanya. Di luar itu hanya 4 ini yang boleh, yang dianggap tidak sia-sia. Memanah, berkuda, berenang, dan senda gurau suami istri. Nonton TV gimana, Ustaz? Sinetron gimana, Ustaz? Ya. Arisan yang isinya Ustaz bicarakan sianu gimana, Ustaz? Kan ya, tidak nampak gunanya, tidak nampak manfaatnya. Nah, orang muslim yang terbaik itu tarkuhu ma la ya'ni, yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat untuk dunia. Kan mimpi kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Sawah berarti untuk dunia, kantor untuk dunia, ini untuk dunia gitu kan. Wa fil akhirati hasanah. Ya, kita untuk akhirat kita juga. Ini untuk akhirat. Ini tidak untuk dunia, tidak untuk akhirat. Hal yang sia-sia. Sia-sia. Ya, ada hobi yang sia-sia. Ya, main catur tu 3 jam. Mancing. Alhamdulillah kalau dapat. Alhamdulillah kalau dapat. Kalau enggak dapat, ya Allah. Betapa sabarnya orang yang memancing itu. Berjam-jam dia berdiri. Cacing. Tapi enggak sabar 5 menit berdiri untuk solat. La ilaha illallah. Azan orang mancing juga. Zuhur. Sampai asar mancing juga. Dapat 1 ekor. Ingat ya. Jadi jadilah muslimah terbaik. Gimana caranya? Pertama pahami, sahabat itu selalu memilih yang terbaik. Ingin amal yang terbaik, ingin jadi orang terbaik. Diminta oleh Nabi, mintalah, kamu akan dikabulkan. Dia minta, aku akan pengen menemanimu di surga ya Rasulullah. Mintanya itu yang tertinggi. Gimana caranya? Nih, tinggalkan yang haram-haram sudah jelas, yang makruh tinggalkanlah. Makruh itu artinya kan tidak disukai, dibenci. Siapa yang benci? Allah. Allah aja benci, masa kita suka? Allah benci, masa kita suka? Itu masalah. Ya kan? Ini perbuatan yang dibolehkan, nggak dilarang oleh agama, tidak haram, tidak makruh. Dia boleh aja. Tetapi nggak ada gunanya. Orang muslimah terbaik itu meninggalkan hal yang boleh tapi enggak berguna. Nah, yang kedua, seriuslah dalam beragama. Serius, Mang, sungguh-sungguh dalam beragama. Jangan lalai dalam beragama. Jangan lalai. Apa yang maksud dengan lalai? Lalai itu tidak peduli dengan yang penting. Itu lalai namanya. Urusannya penting tapi tidak peduli. Kalau mahasiswa atau siswa tidak peduli dengan belajar, berarti mahasiswa lalai. Tugasnya mahasiswa itu apa? Ya belajar. Tugasnya murid itu apa? Ya belajar. Guru
Tugasnya ngapain? Yang paling penting kan dia mengajari, membimbing, mendidik. Tapi kalau guru kadang masuk, kadang enggak, kadang enggak peduli dengan tugas pokoknya, itu namanya lalai. Sekarang coba kita perhatikan, tanya ke diri kita, apa sih fungsi kita, tugas pokok kita itu apa? Apa tugas pokok kita? Apa tugas paling pokok? Kita dan Tuhan itu tugas pokoknya kita apa? Kalau bukan karena itu kita nggak perlu ada di muka bumi. Itu ayam, itu kambing, itu sapi, itu ikan, itu laut dan segala macam. Itu diciptakan untuk memudahkan urusan kita di muka bumi. Jadi alam itu diciptakan oleh Allah untuk melayani kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Coba, Allah ciptakan kita hanya untuk agar kita beribadah kepada Dia, mengabdikan hidup kita kepada Dia. Untuk itu kemudian kita nggak peduli. Betapa lalainya. Ibu lalu kemudian nggak mau ngurus anaknya. Betapa lalainya. Suami lalu nggak mau ngurus istrinya. Betapa lalainya. Tugas utama dia tuh dia nggak peduli. Lalai. Makanya Allah selalu ingatkan kita, bersabar kamu dalam beribadah kepada Allah itu bersabar. Di Al-Kahfi 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya. Walau orang-orang yang menyeru Tuhannya ini seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, orang-orang ya dilihat status sosialnya itu di bawah. Kata Allah, selalu sabarkan dirimu bersama mereka. Baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, bertemanlah dengan mereka, bergaulah dengan mereka, bersahabatlah dengan mereka. Itu orang-orang yang pagi dan petang beribadah, menyeru Tuhannya. Jangan kamu palingkan wajah atau matamu menjauh darinya. Berpisah, meninggalkan majelisnya. Jangan. Untuk apa? Karena berharap kenikmatan dunia. Jangan. Itu Abu Jahal orang kaya tu. Abu Sufyan di awal itu orang kaya, lambat masuk Islamnya. Ya, ada Utbah bin Rabi'ah orang kaya, Umayyah bin Khalaf orang kaya. Enggak perlu kamu menjauhkan pandanganmu, berpisah, meninggalkan sahabat-sahabatmu yang tadi disebut orang-orang kekurangan itu, lalu berpindah majlis ke majlis orang-orang kaya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu patuhi orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ini hukuman Allah lalaikan hati dari mengingat Allah. Di agama ini serius. Makanya kalau sudah bertakwa terus naik ketakwaannya. Berapa levelnya? Dari 10 sudah 7. Itu gimana? Sudah di sana aja lah. Enggak, terus naik berapa bisanya kita? Dia sudah bersabar. Berapa bisa sabarnya? Ya mungkin 6,5. Segitu aja. Masih bisa naik. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan tingkatkan kesabaranmu semaksimal yang kita bisa. Jangan dipatok. Saya sudah gitu aja lah. 6 sudah lumayan lah. Begitu ya. Orang cuma 5 sabarnya, itu cuma 4,5 sabar. Saya udah 6, enggak. Kita semampu kita sendiri. Saya bisa 7, 7,5, 8, terus naik. Makanya bertakwa pun kata Allah kan begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Semaksimal yang kita bisa. Dan kalau kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Mungkin kita sudah sampai levelnya 7,5. Di atas itu masih ada angka 8. Kita sudah 8, masih ada 8,5. Sudah 8,5, masih ada 9. Terus semaksimal yang bisa kita lakukan. Itulah sahabat tadi itu. Dia terus mencari amal yang terbaik. Dia pengen jadi orang yang terbaik. Dan kalau diminta Nabi, dia permintaan yang terbaik.
Enggak yang remeh-remeh gitu, enggak. Ya. Ada orang yang lupa beribadah kepada Tuhannya. Padahal dari awal diciptakan sampai mati tugas dia ngapain? Beribadah. Kalau enggak karena itu kata Allah, aku enggak perlu ciptakan kalian. Enggak, kita enggak dibutuhkan kalau bukan karena menghambakan diri kepada Allah. Ini semua Allah ciptakan sebagai pelayan kita, memudahkan urusan kita, bumi, langit, lautan, daratan. Itu memudahkan urusan kita agar bisa beribadah. Makanya Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu di akhir surah Al-Hijr, surat ke-15. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu apa? Al-yaqin. Keyakinan. Apa keyakinan itu? Ibnu Abbas mengatakan al-maut, kematian. Karena enggak ada orang yang ragu dengan kematian. Ada yang ragu dengan kematian? Tidak ada. Walau dia tidak punya agama, walau dia punya banyak Tuhan, tapi dia enggak ragu dengan kematian. Mana kakeknya ya? Mana neneknya? Sudah enggak ada. Mana pahlawannya? Sudah enggak ada. Sudah pergi. Enggak ada orang yang ragu dengan kematian. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu keyakinan atau kematian. Untuk itu kita diciptakan dan enggak ada momennya. Cuti dulu setahun boleh enggak? Cuti. Libur beribadah 6 bulan boleh enggak? Ya, kayak orang kuliah ya. Ini habis semester nih berhenti belajar. Itu gimana? Ya sudah berhentilah agak sebulan beribadah. Enggak ada. Hatta ya'tiyakal yaqin. Selagi masih sadar, masih punya pemahaman ini satu, ini dua, ini tiga, normal akar cara berfikirnya, wajib beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah. Ini kalau ada orang ngomong enggak perlu serius beragama tu enggak masuk. Ya, enggak masuk tu gimana caranya enggak serius? Jadi warga negara aja serius bayar pajak kan? Kalau enggak bayar pajak kejar. Bayar pajak. Cuma kalau enggak itu jadi warga negara. Kalau enggak divaksin ibu-ibu nih kalau enggak divaksin kejar kan? Kejar. Nggak boleh terbang kalau nggak vaksin, nggak dapat bantuan kalau nggak divaksin, kan dikejar. Dalam urusan dunia kita patuh. Masa sama yang memberikan dunia, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kita rezeki, kita nggak patuh. Padahal tujuan kita ada di muka bumi ini hanya untuk itu, patuh sama dia. Lalai. Lalai. Apa yang membuat kita lalai? Apa yang membuat kita lalai? Kok nggak peduli? Kok nggak peduli ya? Padahal itu penting, ya, penting. Nah, yang ketiga, maghrib jam berapa? 6.25, 26. Jadi lumayan bagus lah ya, paling lambat jam 6 ya. Tapi kalau ada yang terburu-buru sebelum jam 6 boleh izin duluan. Yang ketiga, jadilah muslim yang cerdas, tidak mudah tertipu. Tertipu itu apa? Menyakitkan kalau kita sadar. Ya. Orang kalau tertipu, sadar dia tertipu, itu menyakitkan. Ibu ke pasar bayar uang 1 juta. Mestinya banyak yang bisa dibawa pulang dengan uang 1 juta itu. Cukup beras, cabai, telur, cukup 1 juta tuh, ya mungkin 2 minggu, mungkin sebulan cukup untuk di stok di rumah. Tapi ada orang berkerumun di pasar. Ayo bu, ayo pak, ayo bu, ayo pak, ini barangnya baik, ini nomor 1, ini paling mahal. Tuh kita mulai tertipu. Pertama kita dengerin ceritanya, panjang ube. Dulu waktu anak-anak saya ya, itu seperti benar-benar nyata akan ada orang mau
mau potong leher orang. Ada peti. Itu ada orang di dalamnya. Nanti akan ada sulapnya, nongkrong berjam-jam sampai selesai nggak ada. Kalau sadarlah kita, bodoh sekali kita. Habis waktu kita 2-3 jam nungguin dia ngobrol, padahal yang dia lakukan nyata nggak ada, hanya jual obat. Lalu ada orang jual cincin. Ini mahal sekali cincinnya nih, batu dari mana-mana. Ya, harganya mahal. Berapa? 999.000. Oh, ibu masih uang punya 1 juta tadi kan? Uang yang tadi rencananya untuk beli beras, beli telur, beli cabai, beli macam-macam untuk persediaan sebulan, akhirnya kebelilah batu cincin yang harganya 999.000. Dan saat membeli kita gembira, ya, kita jadi orang hebat. Waktu pulang pun hebat. Sampai di rumah baru tahu ternyata ini besi biasa aja atau batu biasa aja. Terangah nak? Puasa sebulan. Itu dalam urusan dunia lah ya, dalam urusan dunia nggak enak tertipu itu. Apalagi maaf ya, Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Di Al-Kahfi di 103-105. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling merugi amalnya? Beramal tapi rugi. Orang tidak beramal rugi, wajar. Seperti anak sekolah, dia nggak sekolah tentu rugi, wajar. Tapi ini dia sekolah, statusnya sekolah tapi nggak pergi sekolah, itu rugi. Mending sawah kan, mending mengembala, mending bertukang. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sesat perbuatannya di muka bumi ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira sudah melakukan amal yang terbaik, padahal yang mereka kerjakan amal yang tidak diakui oleh Allah. Itu tertipu. Makanya Allah heran, ya ayuhal insan, nih di surat Luqman ya. Infitor. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu dari Tuhanmu? Sehingga kamu menjauh dari Tuhan. Apa yang buat kamu tertipu? Masa sih nggak mau menyembah dia, nggak mau patuh sama dia, padahal dia yang menghidupkan, beri kamu makan, mencukupkan kebutuhan kamu. Kenapa kamu nggak mau patuh sama dia? Siapa yang menipu? Apa yang buat kamu tertipu? Di Luqman Allah katakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kamu sampai tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Allahu Akbar. Oh, sedang asik rapat, sedang asik dinas, sedang asik berjualan, dan Allah uji. Maaf ya, Allah itu hanya menguji pada titik lemahnya kita. Astagfirullah. Dia menguji di titik lemahnya kita. Kalau ada orang yang matre, Allah uji dengan harta. Allah uji. Begitu. Allah menguji di titik lemahnya kita. Coba lulus nggak di sini? Ada orang yang sangat penyayang, dia uji. Ya, gimana kalau yang dia sayangi diambil gimana? Diuji. Sama suami, sama istri. Berlebihan, Allah uji di situ. Jadi Allah menguji pada titik lemahnya kita. Kalau yang cinta jabatan, Allah uji. Mana? Jadi kepala sekolah, masa jadi guru terus? Ya, itu kawan sudah jadi kepala sekolah. Masa jadi guru terus? Kapan? Ya, kalau kepala sekolah berapa? Kalau guru berapa? Mau? Berapa? 30 juta. Nggak perlu sebut di mana ya, nanti kena pula kan. Mau kepala sekolah mau? Berapa? 30 juta setelah SK diterima.
Itu hilahnya. Kalau sebelum SK namanya sogok. Kalau setelah SK apa namanya? Sama aja. Kan disyaratkan di ujung, nanti disyaratkan setelah dilantik mau bayar ya. Kalau sebelum lantik belum tentu, ragu. Diuji. Mau jadi alat negara, boleh tentara, boleh polisi. Mau, betul mau. Ya. Tes terakhir. Sudah tes. Atas berapa? 56 juta. Macam-macam itu. Beda-beda, Bu. Jadi Allah menguji kita. Allah menguji di titik lemahnya. Ada orang masa jadi bertani aja, tidak ada anak yang sukses. Sudah, anak mau sukses, mau nih. Jadi tentara, jadi polisi, jadi ini. Bayar ya. Mau jadi kepala sekolah ya, ini mau ya. Pakai kepala sekolah kan sekarang sudah pakai mobil semua. Kalau mau jadi guru aja pakai motor aja kan. Itu tadi tuh. Allah menguji kita di titik lemahnya kita. Yang cinta materai, keuangan, dengan itu diuji. Yang cinta jabatan, itu diuji. Yang cinta betul dengan pasangannya, di situ diuji. Di titik lemahnya kita itu diuji. Apa yang buat kita tertipu? La yaghurran fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu sampai tertipu oleh gemerlapnya dunia. Dunia enggak bikin kenyang, dunia enggak bikin puas. Dunia. Ya, makanya disebutkan ya oleh Nabi kepada Abu Hurairah, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridailah semua yang telah Allah putuskan untukmu. Ridailah. Sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian ribu rupiah. Ridailah. Relalah. Takun aghnan nas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Oh, kurang itu dah, tambah waktu kerja, lebih serius, lebih kuat ikhtiarnya. Sudah ditambah tapi segitu juga dapatnya. Terimalah. Ya, jadi ada sahabat Abu Kilabah, ini sahabat yang paling terakhir wafat. Enggak punya mata, enggak punya tangan, enggak punya kaki. Tapi dia memuji Allah. Alhamdulillah yang telah memuliakan, mengistimewakan aku dibanding ciptaan Allah yang lain. Dia enggak perhatikan butanya, tapi dia perhatikan saya masih punya lidah. Yang lain enggak punya lidah, bisu. Aku lebih baik dibanding orang bisu. Aku punya telinga, banyak orang yang tuli. Aku lebih baik dibanding orang tuli. Jadi dia enggak keluhkan tangannya yang kurang, matanya yang buta, atau kakinya yang buntung. Enggak. Dia lihat nikmat yang ada sama dia dan dia kemudian pikirkan orang lain enggak punya nikmat itu, aku punya. Apa yang buat kita tertipu? Pangkat. Sehingga siap komandan. Jadi komandan itu kan semenang-menang ya, semanda. Berapa lama sih pangkat itu? Berapa lama? Punya jabatan itu berapa lama? Sekarang menjelaskan cuma 2 periode, 10 tahun kan. Mau semenang-menang ketika Anda menjabat, lalu melangkahi hak-hak Allah, lalu berbuat zalim kepada orang lain. Ingat, sebentar lagi kamu, kalau normal, kalau enggak normal, kalau normal, 10 tahun kalau normal. Kalau enggak normal, ya, tiba-tiba dipecat. Tiba-tiba ketangkap, habis kan? Apalagi kekayaan. Ada banyak orang yang kaya, lebih kaya dibanding orang yang sekarang. Binasa. Ada orang yang punya pangkat lebih tinggi dibanding pangkat yang paling tinggi sekarang. Binasa. Apalagi paling tampan. Ada orang yang lebih tampan dibanding orang yang sekarang. Binasa. Apalagi kuat. Lebih kuat dibanding orang sekarang. Mereka bikin istana bukan di tempat yang rata ini. Mereka bikin istana itu di bukit. Bukit itu dipahat. Jadi istana yang sangat megah. Orang kuat sehingga ya rasa-rasanya angin itu nggak mampu untuk menerbangkan dia. Besar, kuat.
kepala itu sebesar kubah. Jika angin datang, dia kubur kakinya. Kata dia, oh kita nggak akan diterbangkan oleh angin. Oleh Allah selama sepekan diangkat yang tinggi ini, tinggi pohon kelapa itu. Lalu dibalikkan kepalanya, kepala tertancap ke bawah. Kita kaya juga, lebih kaya orang dulu, lebih kuat orang dulu, lebih tahu juga orang dulu. Apa yang kita banggakan? Orang-orang yang kuat, orang kaya, orang hebat, orang-orang yang luar biasa itu dulu mereka binasa. Lalu kita masa ada alasan untuk istimewa? Apa alasannya? Apalagi amal. Amal apa yang kita banggakan? Amal apa? Amal apa? Sahabat seperti yang tadi itu, Nabi salat dengan belakang sahabat, sahabat salat belakang Nabi, salat Allahu Akbar, lalu baca Al-Fatihah, lalu baca Al-Baqarah, lalu baca An-Nisa, lalu baca Al-Imran, baru An-Nisa, baru Allahu Akbar. 105 halaman satu rakaat salat. Sahabat baca Quran 3 kali khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kita 3 bulan kadang enggak khatam. Apanya yang buat kita ini GR? Tertipu apanya? Atau setan? Padahal kata Allah, dia adalah musuhmu. Tipu oleh setan, bujuk oleh setan, dirayu. Padahal setan adalah musuhmu. Jangan sampai jadi orang yang tertipu. Maka mari ya luruskan orientasi hidup agar kita enggak tertipu. Hidup kita yang sebenarnya itu enggak di sini. Ini apain sih di sini? Nyeberang. Maka Nabi sebut kun fid dunya ka'annaka abiri sabil. Jadilah di muka bumi ini seperti kamu menyeberang jalan. Nyeberang jalan itu mesti lebih cepat karena bentar lagi lampu merah nyala. Lampu biru itu ada yang di setel 10 detik, ada yang 15 detik, ada 20 detik, kadang ada yang cuma 6-7 detik. Segitulah hidup kita di muka bumi ini. Di sana seharinya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seharinya sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Itulah hidup yang sebenarnya. Kita kalau susah hari ini bisa nangis, datang sama orang tua. Bu, tidak ada nasi yang gak dimakan. Om, gak ada uang jajan. Bang, ini celana sobek-sobek. Di sana minta sama siapa? Sama siapa minta? Luruskan orientasi hidup. Hidup kita sebenarnya untuk yang di sana. Jadi kalau kita ingin sekarang membangun rumah di sini, membeli pakaian di sini, menyiapkan makanan di sini, istana di sini, jauh lebih penting adalah makanan di sana, pakaian di sana, istana di sana, kendaraan di sana. Jangan dibalik. Luruskan orientasi hidup. Hidup kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jangan tangisi duniamu, tapi ratapilah akhiratmu. Dunia ini Allah berikan kepada orang si A, si B dan si C. Dari si A, si B, si C ada yang diambil. Saya sering beli contoh begini ya. Si A diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi ya macam-macam diberi. Tapi diambil darinya keturunan, tidak punya keturunan. Si A diberi kekayaan, Masya Allah kekayaannya. Ilmunya, Masya Allah, diambil darinya kesehatan. Kalau makan ditimbang, nggak boleh makan garam, nggak boleh. Jangan tangisi, Allah sudah tetapkan. Si A dapat ini, si B dapat ini, si C dapat ini. Dari A, B, C itu Allah ambil. Nggak mungkin satu orang punya semua, lalu nggak ada yang diambil darinya. Allah sudah bagi-bagi. Lihat aja nikmat yang sama kita. Jangan nikmat yang ada pada orang lain. Tak usah tangisi dunia, karena dunia dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak usah tangisi, pusing-pusing betul dengan dunia. Rezeki Allah tanggung, kita hanya bekerja, bergerak itu saja. Ini lewat dikit ya. Nabi katakan dalam hadis kursi, Allah katakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, seriuslah, fokuslah beribadah kepadaku. Amla'u sadrika ghinan, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Ya, kalau kita fokus beribadah, Allah cukupkan hati kita dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, dan aku tutup kemiskinanmu.
Wa illa taf'al, tapi kalau kalian enggak mau serius beribadah, enggak mau fokus beribadah, mala'tu yadaika syughlan, aku sibukkan tanganmu bekerja, terus bekerja, walam asudda faqrak, aku tidak penuhi kebutuhanmu. Jadi kalau orang karena dunia dia tinggalkan akhiratnya, Allah enggak penuhi kebutuhannya. Tapi kalau dia bekerja untuk kehidupan ibadah dan kehidupan akhiratnya, Allah tanamkan kekayaan dalam dadanya, Allah cukupkan kebutuhannya. Allahu a'lam sawabnya. Semoga ya Allah terima semua amal kita di tahun ini. Allah tambah ilmu kita, Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah ampuni semua kesalahan kita, kehilafan kita dan dosa-dosa kita, dan Allah beri kita kekuatan, umur panjang untuk memperbanyak amal soleh kita di hari-hari dan tahun-tahun berikutnya. Allahu a'lam bisawab. Mohon maaf ya atas segala kehilafan dan kesalahan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.